Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semua, seperti yang ada di layar ini menakjubkan sekali karena ada satu lembaga internasional yang berfokus membahas perihal kebebasan beragama pada negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Nah, ini adalah namanya Bapak Ibu, kelihatannya di sini ya. Namanya adalah United States Commission on, dan di bawahnya ini ada tulisan International Religious Freedom. Jadi ini satu lembaga internasional yang berfokus memberikan pengamatan terhadap kebebasan beragama pada negara-negara di dunia termasuk di Indonesia. Nah, seperti yang ada di sini, ini mereka ada rilis satu laporan perihal kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia pada ini dia teman-teman. Ini rilisnya tahun 2025 ini, dan bersama-sama kita lihat di sini seperti yang ada di layar ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini untuk Indonesia. Jadi mereka membuat laporan perihal kebebasan beragama di Indonesia ini dari tahun 2024. Nah, seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, saya coba perbesar dulu ya supaya sama-sama kita bisa melihatnya. Di sini Bapak Ibu, mereka menyoroti beberapa peristiwa intoleran yang terjadi bangsa kita Indonesia. Salah satu diantaranya seperti yang terjadi di sini Bapak Ibu sekalian ya, yang ada di mana? Di sini ada tulisannya Bapak Ibu, coba ya saya perbesar dulu. Ini luar biasa sekali teman-teman. Ternyata peristiwa-peristiwa yang terjadi bangsa kita Indonesia perihal intoleransi ini, manakala terjadi pelarangan ibadah, pembubaran ibadah, itu ternyata bisa sampai kepada mereka. Ya, berarti kan ada orang-orang yang menyampaikan informasi tersebut sehingga mereka bisa membuat laporannya Bapak Ibu. Ini dia teman-teman ya. Seperti yang ada di sini. Ya, saya coba buat dalam terjemahan bahasa Indonesia teman-teman ya. Mari kita melihatnya di sini. Ya, seperti yang ada di layar. Di sini dikatakan bahwa ini dia teman-teman ya, mengenai peraturan bersama dua menteri yang berlaku sejak 2006 itu juga mereka ya bahas di sini. Lalu kemudian mereka membahas perihal intoleransi. Pada bulan Maret, sekelompok massa di Provinsi Banten katanya mengganggu ibadah umat Kristen di daerah yang mayoritas penduduknya beragama Muslim. Dengan alasan gereja tersebut ya, mereka mempertanyakan perihal perizinan. Lalu kemudian juga di sini ada lagi Bapak Ibu sekalian, bukan hanya yang terjadi di Banten ya, di sini juga mereka bahas lagi perihal yang terjadi di Jombang. Ini ya Bapak Ibu sekalian, kelihatannya teman-teman ya di sini. Lalu kemudian juga di wilayah mayoritas penduduknya Muslim, dengan alasan izin gereja yang telah kadaluarsa pada bulan Agustus, pihak berwenang dari Kabupaten Jombang bergabung dengan 50 warga untuk menyeret seorang pendeta dari tempat ibadahnya dan menyegel tempat ibadah tersebut. Nah teman-teman, ini saya pernah bahas ya. Jadi di satu ulasan disebutkan bahwa pendeta itu diusir ya Bapak Ibu sekalian. Lalu kemudian juga di sini yang terjadi di bulan September di Bekasi teman-teman ya. Ini dia. Jadi mereka ini bisa dapatkan informasi seperti ini teman-teman ya. Pada bulan September, seorang pegawai negeri sipil di Bekasi mengganggu dan menghentikan ibadah di sebuah gereja rumah Kristen ya, yang mengakibatkan relokasi jemaat. Warga di desa apa di sini ya, Pengambiran, Jawa Barat katanya menolak usulan pembentukan gereja rumah yang sah. Ini terjemahannya agak kurang tepat Bapak Ibu, tapi ini mereka mencatat semua Bapak Ibu sekalian peristiwa-peristiwa di mana saudara kita yang beragama Kristen mengalami tindakan intoleransi seperti yang di sini ya teman-teman. Nanti bisa mengecek yang sendiri ya Bapak Ibu sekalian. Ini ya teman-teman nanti bisa klik di sini ya, teman-teman bisa ketik ini ya https:// ya garing 2 teman-teman www.us ya. Ini teman-teman, saya aja hurufnya Bapak Ibu ya, www.us ya cirf lalu .gov di sini teman-teman ya. Bisa melihat nanti Bapak Ibu sekalian, karena banyak sekali, bahkan bukan hanya peristiwa yang terjadi pada tahun 2024. Kalau kita lihat di sini teman-teman, mereka juga mengulas perihal yang terjadi di tahun 2023. Tadi saya sudah scroll teman-teman, peristiwa-peristiwa intoleransi yang mereka catat itu ini tahun 2022 Bapak Ibu ya. Jadi mereka mengulas semuanya itu sampai ke sini, bahkan ya yang terjadi tahun 2020 masih banyak di bawah Bapak Ibu. Jadi sebenarnya di satu sisi ini satu hal yang baik, bahwa apa yang selama ini diserukan oleh saudara kita yang beragama Kristen untuk tegaknya keadilan ternyata bisa sampai kepada lembaga internasional yang seperti ini, yang berfokus pada memberikan pengamatan terhadap kebebasan beragama. Tapi selain itu di satu sisi juga saya sebenarnya sebagai warga negara Indonesia merasa malu juga ya, karena hal yang terjadi dalam negeri kita ini kan akhirnya terekspos, diketahui oleh dunia, dan ini kan sesuatu yang
tidak patut untuk dibanggakan Bapak Ibu ya, karena ini bukan prestasi yang mengharumkan nama bangsa kita Indonesia, tapi ini perihal peristiwa-peristiwa memilukan yang mana konstitusi kita jelas-jelas sudah menjamin perihal kebebasan beragama, tapi masih saja terjadi ya dalam tatanan implementasinya peristiwa-peristiwa intoleransi itu seringkali terjadi dan dialami oleh saudara kita yang beragama Kristen. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya sangat berharap sekali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, juga kepada Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka, juga kepada Pak Menteri Agama dan Komisi 8 DPR RI kalau tidak salah yang mengurusi perihal beragama ini, juga kepala daerah baik itu di tingkat provinsi yaitu gubernur maupun bupati ataupun wali kota dan pejabat-pejabat terkait yang punya kewenangan, tolong agar kebebasan beragama ini benar-benar diperhatikan. Hal-hal seperti ini kemudian sampai dibahas di dunia internasional. Memang itu sesuatu yang lumrah di era sekarang ini, karena era sekarang ini kan memudahkan banyak pihak untuk mendapatkan informasi-informasi perihal yang terjadi. Tapi sebagai warga negara Indonesia, meskipun ya perasaan saya merasa bahwa wah, akhirnya apa yang selama ini diserukan ternyata bisa sampai ke sana. Tetapi di satu sisi ini kan bukan sebuah prestasi. Ini sebuah peristiwa memilukan, perihal sulit yang warga negara Indonesia meskipun sudah dijamin oleh konstitusi, tapi dalam realitanya masih banyak warga gereja yang sangat sulit untuk mendapatkan akses kemudahan, keamanan, kenyamanan tanpa intimidasi dalam hal melaksanakan kegiatan peribadatannya. Oleh karena itu, kepada Bapak Presiden Prabowo, tolong Pak, diberikan atensi. Beberapa waktu yang lalu saya sangat senang sekali ketika beliau membuat satu terobosan menakjubkan, yaitu dibuatlah utusan khusus presiden. Itu kan sampai ada kantornya teman-teman ya. Di antaranya itu ada yang membidangi perihal hal kebebasan beragama. Itu kan ada utusan khusus presiden dalam hal tugas utamanya adalah perihal kebebasan beragama, ya, menyuarakan perihal toleransi. Memang sekarang saya nggak tahu siapa penggantinya Gus Miftah itu Bapak Ibu, karena waktu yang lalu kan sebelum Gus Miftah mengundurkan diri, beliaulah yang kemudian berada pada posisi tersebut. Nah, oleh karena itu saya merasa bahwa itu langkah yang luar biasa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Tetapi Bapak, meskipun posisi itu sudah pernah ada, karena saya sekarang nggak tahu apakah ada penggantinya Gus Miftah, tapi peristiwa-peristiwa intoleransi itu masih saja terjadi. Bahkan kasus yang paling hangat dan paling update itu adalah yang terjadi pada beberapa minggu lalu, perihal pembangunan Holy Land. Semua perizinan yang diperlukan oleh saudara yang nama yayasannya itu adalah Yayasan Anugerah Surakarta ya kalau nggak salah itu Bapak Ibu, kemudian membangun sebuah wisata religi Kristen, yang mana di situ direncanakan mereka akan bangun sekolah teologi, akan bangun gereja, akan bangun bukit doa. Tapi yang paling penting adalah itu dinarasikan, namanya pun juga jelas adalah wisata religi Kristen. Tapi kemudian ada sekelompok orang yang menyatakan aksi penolakan, dan meskipun saudara kita ini sudah punya izin untuk membangun, tapi kemudian ditunda Bapak Ibu. Siapa yang menunda? Dikeluarkanlah SK oleh bupati. Nah, ini salah satu contoh bahwa bahkan saudara kita ini sudah ada izin yang mereka kantongi, tapi izinnya pada akhirnya seperti menjadi tumpul, tidak berfungsi sebagaimana seharusnya karena ada penolakan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Orang-orang yang intoleran ini nampaknya ya bisa kemudian menghentikan sesuatu seperti kepada saudara kita ini, pembangunan religi Kristen itu, wisata religi Kristen ini, meskipun sudah ada izinnya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat memilukan. Sudah ada izinnya kok masih bisa ditolak? Ya, kan sebelum izin itu keluar kan pasti sudah ada survei, sudah ada pengecekan, berarti semua aman, jalan lancar, bisa dikerjakan, bisa dibangun. Tapi kemudian kan ada sebagian warga yang menyatakan penolakan, bahkan menganggap itu ancaman akidah katanya. Nah, entah bagaimana mereka bisa menganggap itu sebagai ancaman akidah, padahal jelas ini diperuntukkan untuk orang-orang yang beragama Kristen.